Ya, siapa tidak kenal Lamongan? Lamongan memiliki kuliner khas, soto Lamongan, dan pecel lele. Nah, Suara Dapil kali ini akan dimulai di wisata malam kulinernya Lamongan. Ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Soto Lamongan langsung asli dari kota asalnya ini pastinya rasanya lebih berasa. Kalau misalnya ngomongin soal Lamongan, soto Lamongan ciri khasnya juga adalah koyanya nih. Ini saya mau cobain koyanya. Enak, gurih, dan rasanya beda banget sama soto Lamongan yang ada atau yang biasa saya makan di Jakarta nih. Nah, besok pagi saya akan bertemu dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional dari daerah pemilihan Jawa Timur 10, yaitu Kabupaten Lamongan dan juga Kabupaten Gresik, Bapak Vivayoga Mauladi. Nah, sebelumnya saya akan lanjutkan dulu makan saya, jadi pemirsa jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Daerah pemilihan Jawa Timur 10 yang meliputi Gresik dan Lamongan termasuk dalam gerbang Kertasusila, yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, yang menjadi daerah utama penyokong segala aspek pemerintah Surabaya. Pada kunjungan Suara Dapil kali ini, Vivayoga Mauladi menyambangi Kabupaten Lamongan yang memiliki potensi yang sangat besar di bidang perikanan. Data pada tahun 2018 menunjukkan ada sekitar 54 hektar lebih dengan jumlah produksi ikan mencapai 54 ton per tahun dengan nilai mencapai 1,24 triliun rupiah. Ikan bandeng dan juga udang faname menjadi komoditas perikanan yang paling besar dari Lamongan. Di bidang pertanian, memiliki potensi besar di bidang produk kehutanan seperti jati dan minyak kayu putih. Selain menjadi lumbung padi Jawa Timur, juga menjadi lumbung jagung kedua terbesar di Jawa Timur dan nomor 10 di tingkat nasional. Saya dan tim Suara Dapil langsung menuju ke lokasi pertama, yakni Kecamatan Sukorame, tepatnya di petak 4B RPH Sukorame, Kabupaten Lamongan. Membutuhkan waktu 3,5 jam perjalanan untuk saya dan tim Suara Dapil tiba di Kecamatan Sukorame, Lamongan dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Rasa lelah dalam perjalanan terobati melihat wajah-wajah optimis dan penuh semangat yang akan menandatangani surat perjanjian pengelolaan lahan perhutani.
Di lokasi ini, Bapak Vivayoga akan melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 83 Tahun 2016 serta penandatanganan naskah kerjasama Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Perhutani. Acara dihadiri oleh sejumlah ketua LMDH sewilayah BKPH Blubuk, 8 kepala desa, tim verifikasi Kementerian KLHK, Perhutani, dan para calon pemohon. 8 ketua LMDH mewakili anggotanya menandatangani surat perjanjian. Dengan adanya penandatanganan ini, masing-masing mendapatkan hak kelola tanah seluas 2 hektar dari Perhutani dan petani mendapatkan bagi hasil yang jumlahnya lebih besar dari Perhutani. 70% untuk Bapak sama Ibu dan 30% untuk pihak Perhutani. Gitu ya? Itu kalau Bapak sama Ibu yang nanam. Ya. Menurut Permentan yang mempunyai hak untuk mendapatkan subsidi benih dan subsidi pupuk itu adalah para petani yang memiliki lahan 2 hektar atau kurang. Nah, sekarang secara formal panjenengan sedaya sampun terima naskah. Ini termasuk cepat niki. Tanggal 19 Maret saya ketemu Bu Menteri di DPR, proposal sing sak gunung samenten niki. Ya rada abot Pak, kula jonjong piyambak ngeten. Saya langsung kasih Bu Menteri. Instruksi dari Bu Menteri ke Pak Dirjen, pokoknya secepatnya dalam waktu 2 minggu harus selesai. Dalam proses Kulin KK ini, saya meminta kepada Perhutani dan KLHK untuk juga membagi keuntungan kepada kas desa. Sampun apa dereng nih? Dereng ya? Nek sampun cuma tulitik nih ya. Pokoknya gimana caranya Pak Dirjen? Usai acara sosialisasi dilakukan peninjauan ke salah satu lokasi lahan hutan yang sudah ditanami kayu putih dan pohon jati. Seperti ini masih bisa dimanfaatkan juga menanam untuk pohon-pohon ya. Berapa hektar ini padinya? Padi berapa? Berapa? Pak Koco. Kalau ini 8,2 hektar. yang ini ya. Halo Pak Yoga. Salam, ya Mas. Halo Pak Sada. Ya. Nah ini kalau bisa dijelasin ini kita ada di mana sekarang Pak? Kita di desa apa? Desa Sukorame, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan. Di tanah berpijak kita ini adalah lahan milik Perhutani. Lahan milik Perhutani. Perhutani mempunyai lahan di seluruh Pulau Jawa 2,4 juta hektar. Wah, banyak banget. Banyak banget ya. Kalau untuk tanam padi, tanam jagung di sela-sela untuk tumpang sari, kita tidak usah lagi impor beras, tidak lagi impor jagung. Iya, harus dimaksimalkan. Ini berarti salah satu dari yang tadi ataupun juga disebut Kulin KK tadi ya Pak? Ya. Bisa digunakan untuk bisa masyarakat. Ada program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu mau menerbitkan surat namanya Kulin KK, pengakuan pelindungan kemitraan kehutanan kepada para petani hutan. Petani hutan itu adalah merupakan anggota dari LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Mereka mengajukan Kulin KK ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka apa? Agar mereka yang bercocok tanam padi dan jagung itu diberikan haknya untuk mendapatkan subsidi yang sama dengan petani-petani yang telah mempunyai lahan pertanian sendiri. Jadi kan sekarang ini kelompok-kelompok tani itu sudah mendapatkan subsidi baik benih maupun pupuk dari pemerintah. Nah, saat ini para petani hutan yang juga menanam padi, menanam jagung, belum mendapatkan subsidi dari negara. Nah, program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan surat agar mereka mendapatkan perlakuan dan hak yang sama untuk mendapatkan subsidi, yaitu syaratnya kalau di kelompok tani itu maksimal
satu kepala keluarga mempunyai lahan 2 hektar itu baru punya hak. Selebihnya tidak boleh mendapatkan subsidi. Nah, di Kulin KK ini satu kepala keluarga mendapatkan 2 hektar are. Nah, sama, mereka nanti mereka akan mengusulkan rencana definitif kelompok kerjanya untuk tanam padi berapa hektar, yang dibutuhkan varietasnya jenis apa, terus pupuknya berapa, kuantumnya, jumlahnya, jenis pupuknya apa. Nanti akan dikirim ke masing-masing dinas pertanian. Dari dinas pertanian akan rapat dengan Kementerian Pertanian rapat dengan Komisi 4 dan untuk ditentukan berapa jumlah kuantum pupuknya, berapa jumlah subsidi untuk varietas padi dan tanaman pangan yang lainnya. Nah, itulah semuanya. Jadi intinya bahwa untuk program ini ada 2 hal. Satu, agar petani hutan bisa sejahtera, dan yang kedua, hutan ini bisa lestari karena mereka ikut menjaga. Sejauh ini kerjasama yang dijalani oleh Komisi 4 dan juga KLHK dengan lancar atau ada kendala sih sejauh ini? Sangat lancar. Buktinya kami bertemu di sini ya Pak ya. Nah, ini pertemuan sekarang ini menindaklanjuti yang beliau sampaikan tadi di podium, bahwa beliau mengusulkan memfasilitasi usulan masyarakat dari Lamongan ini tanggal 19, tanggal 29 sudah kita tindak lanjuti. Berarti itu hubungan kerja yang sangat baik. Dan beliau selalu memberi masukan terhadap Kementerian LHK bagaimana program-program perhutanan sosial ini ke depannya semoga berjalan dengan lancar, dengan tujuan sesuai yang beliau sampaikan tadi di podium, bahwa masyarakat sejahtera, hutan lestari. Pak Yoga, ini sudah ada hadir juga Ketua LMDH ya Pak? Halo Pak Sarwaji. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diceritain gimana ini Pak perasaannya tadi sudah melakukan penandatanganan kerjasama antara Perhutani, KLHK dan juga pastinya LMDH dari Bapak? Ya, terima kasih yang luar biasa. Pertama kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak ADM KPH Mojokerto, dengan berlakunya PHBM yang selama kurang lebih 15 tahun, masyarakat desa hutan telah bisa menyambung hidup dan meningkatkan kesejahteraannya selama ini. Dan yang luar biasanya kami mewakili masyarakat desa hutan PKPH Mluluk, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016, yang saat ini insya Allah kami bersama-sama masyarakat mengusulkan program Kulin KK yang tentunya nanti akan bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa hutan. Amin. Yang ketiga, rasa terima kasih yang luar biasa yang tak terhingga masyarakat desa hutan kepada beliau Yang Mulia Bapak Haji Viva Yoga sebagai wakil rakyat yang selalu konsisten, berkomitmen membantu menyalurkan aspirasi masyarakat desa hutan sejak beliau menjadi anggota DPR tahun ya, Pak, ya? Jujur. Jujur benar, saya tidak bohong. Ini sebenarnya menguatkan apa yang sudah perhutani lakukan selama ini, yang sinergi yang dibangun dengan masyarakat. Ini ditingkatkan, negara hadir di situ sehingga masyarakat dan perhutani sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk bagaimana kerjasama ini ditingkatkan dan menjaminlah bagaimana kerjasama ke depan masyarakat juga aman, dan tujuan mulia dua-duanya bahwa perhutani diwajibkan untuk mengelola hutan secara lestari tercapai, dan masyarakat sebagai bagian dari yang dikelola oleh perhutani juga sejahtera. Ya, Pak Suratno, terima kasih. Dan Pak Yoga, kita sudah selesai di Desa Sukorame ini. Besok kita mau diajak kemana nih Pak? Besok kita ada program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang pertama restocking, jadi melepas benih-benih ikan di salah satu waduk di Kecamatan Karangwinangun. Yang kedua memberikan bantuan benih dan pakan kepada petambak, para petambak, dan yang ketiga memberikan bantuan eksavator agar para petambak dan juga para nelayan yang terjadi penangkalan tambaknya, penangkalan di sungainya itu akan kita geruk. Oke, pemirsa Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya dan juga Bapak Viva Yoga di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan.
Kabupaten Lamongan memiliki potensi perikanan tangkap baik laut maupun perairan umum. Khusus untuk perairan umum, Kabupaten Lamongan memiliki potensi rawa sebesar 7.087 hektar, waduk 3.068 hektar, dan sungai 855,5 km, dan produksi tangkap dari perairan umum sebesar 3.233,5 ton, yang melibatkan tenaga kerja nelayan perairan umum sebanyak 4.047 orang. Nah, sebagai putra asli Lamongan yang peduli terhadap para pembudidaya ikan, Bapak Vivayoga mengajak mitra kerjanya, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melakukan restocking dan pemberian bibit kepada warga sekitar Waduk Palangan yang terdiri dari 4 desa. Restocking bertujuan untuk memberikan jaminan bagi nelayan tangkap atas ketersediaan ikan di wilayah perairan Desa Palangan, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Pertama-tama untuk restocking memang ini diperuntukkan untuk di desa atau di waduk Palangan ini. Ini tujuannya adalah untuk memperkaya stok-stok ikan yang ada di sini. Kita tahu bahwa Lamongan adalah penghasil utama bandeng, ya. Nah, sehingga kita restocking di sini ikan bandeng, ikan yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa mensejahterakan masyarakat. Pak Viva, ini kan kita ketahui juga sebenarnya acara restocking ini bukan yang pertama kali ya Pak Dirjen ya, sudah sering kali dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana mengedukasi masyarakat untuk akhirnya bisa melakukan penangkapan ikan secara lebih baik, lebih bijak, kan banyak juga misalnya masyarakat melakukan memberikan racun ataupun juga menyetrum ikan. Bagaimana Pak untuk akhirnya kita juga sama-sama sudah di restocking oleh pemerintah dan bagaimana cara melestarikannya? Ya, restocking ini untuk masyarakat semuanya, agar masyarakat bisa ngambil ikan dengan baik dan bisa menambah protein hewani masyarakat. Intinya kalau masyarakat mengambil ikan ya jangan dengan hal-hal yang beracun ya. Kalau nyetrum boleh nggak itu? Nggak boleh kan nyetrum. Jadi ya dengan pancing aja gitu, sambil berdoa agar dimakan oleh ikan pancingnya gitu. Jadi hal-hal yang dalam rangka untuk pelestarian ekosistem air dan juga dalam rangka untuk agar seluruh masyarakat itu punya hak yang sama di dalam kepemilikan ikan di waduk ini adalah upaya yang bagus dari pemerintah untuk melakukan restocking agar ini semuanya kembali untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oke, kalau Pak Marianto selaku Kepala Desa di sini, harapannya mungkin apa Pak? Harapannya tentu ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, terutama yang ikut merasa memiliki Waduk Palangan ini, karena Waduk Palangan sendiri ini bagian dari 4 desa yang berhadapan langsung dengan Waduk Palangan ini. Di antaranya Palangan, Mayong, Tunjung Mekar, dan Sugiwaras. Artinya 4 desa masyarakatnya ini akan menikmati hasil dari tabur benih ini manakala nanti sudah layak dipanen. Mereka bisa menangkap ikan dengan cara arif dan bijaksana. Ya, ini beberapa daerah terutama di Lamongan terjadi pendangkalan waduk, danau. Jadi upaya untuk melakukan pendalaman Pak Dirjen, Pak Slamet, ini saya harap menjadi prioritas utama, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah, meskipun itu juga merupakan kewenangan dari provinsi dan daerah, saya harap kewenangan pemerintah pusat juga melakukan instruksi, koordinasi agar fungsi dari waduk, dari danau itu bisa menjadi maksimal untuk penampungan air, bisa digunakan untuk air minum dan untuk irigasi jaringan tersier buat para petani sehingga hasilnya bisa maksimal. Apalagi sekarang ada tabur benih, restocking kepada masyarakat di waduk-waduk seperti ini sangat memberikan keuntungan, juga bisa untuk menambah protein hewani bagi masyarakat. Ini warga masyarakat dalam penangkapan ikan liar yang berasal dari Bengawan Solo, karena ini terhubung dengan Bengawan Solo. Ya,
bisa pakai jaring, ada yang pakai pancing, itu aja ya, dengan penghasilan yang enggak sebegitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya tebur benih ini, saya kira masyarakat Desa Palangan sangat gembira sekali. Banyak terima kasih dengan kegiatan oleh Bapak Viva Yoga dengan adanya acara hari ini. Masih di Desa Palangan, Kecamatan Karangbinangun, Bapak Viva Yoga Mauladi ditemani oleh Dirjen Perikanan Budidaya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama dengan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Lamongan menuju ke acara selanjutnya, yakni pemberian bibit udang faname dan ikan lele kepada sejumlah kelompok masyarakat dan kelompok pembudidaya ikan. Masing-masing kelompok masyarakat dan kelompok pembudidaya ikan mendapatkan bantuan 12.500 benur udang faname, 10.000 benih ikan lele, dan 450 kg pakan. Sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Bapak Viva Yoga berharap dengan pemberian bantuan bibit kepada sejumlah kelompok masyarakat dan kelompok pembudidaya perikanan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan Lamongan sebagai daerah penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Dana untuk APBN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan masih sangat kecil. Dari total APBN setiap tahun kurang dari 1%. Apalagi sekarang tahun 2019 hanya sekitar 5,3 triliun, turun menjadi 0,4% dari total APBN tahun 2019. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita karena Indonesia ini lautnya luas, panjang pantainya juga terpanjang, ya. Dan potensi untuk pengembangan ikan, baik ikan tangkap maupun ikan budidaya juga masih sangat potensial, belum dimaksimalkan. Oleh karena itu kami dari Komisi 4 selalu dalam setiap tahun pembahasan RAPBN meminta kepada Kementerian Keuangan dan pemerintah agar menambah alokasi melalui APBN. Setelah puas berkeliling di Kabupaten Lamongan, perjalanan saya berakhir di Kabupaten Gresik, masih bersama dengan Bapak Viva Yoga Mauladi. Kabupaten Gresik merupakan penghasil perikanan yang cukup signifikan, baik perikanan laut, tambak, maupun perikanan darat. Kabupaten Gresik memiliki potensi lahan perikanan budidaya sebesar 28.725,94 hektar. Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Gresik tercatat pada tahun 2017 mencapai 136.627,23 ton dan pada tahun 2018 ia mencapai 129.214,43 ton. Dengan komoditas unggulan di antaranya bandeng, udang faname, udang windu, nila, ikan mas, dan lele. Bapak Viva Yoga Mauladi menggandeng mitra kerjanya di Komisi 4 DPR RI, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, guna memberikan bantuan benih kepada sejumlah kelompok masyarakat dan kelompok pembudidaya ikan. Bantuan tersebut terdiri dari 1.125.000 udang faname, 10.000 ikan lele, 21.000 kakap putih, 2.500 ikan bandeng, 250 kg pakan ternak, serta bantuan kredit usaha perikanan budidaya kepada Lembaga Kredit Mikro Syariah Maunah Mina Mandiri Kabupaten Gresik sebesar 3 miliar rupiah.
Nantinya dana tersebut akan disalurkan sebagai bantuan modal kredit kepada pembudidaya. Itu proses kita pengajuan mulai tahun 2017, baru cair kemarin tahun 2018, kita akadnya tanggal 5 bulan 9 2018. Dana ini untuk masyarakat berbentuk pinjaman, jadi masyarakat tetap harus mengembalikan tapi dengan margin atau bunga yang rendah, yaitu 7% per tahun. Peran Pak Viva Yoga membantu nelayan dan budidaya baik dari segi regulasi maupun bantuan-bantuan, baik itu bantuan jaring ataupun alat tangkap lainnya, dan juga mesin-mesin untuk nelayan. Juga untuk budidaya, Pak Viva Yoga juga membantu dalam pengadaan benih untuk budidaya. Dari kami koperasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Viva Yoga karena telah membantu kami dan para nelayan serta budidaya dalam mengakses permodalan maupun bantuan dari pemerintah. Proyek-proyek bantuan pemerintah memang diberikan kepada kelompok masyarakat yang beresiko terkena bencana dan juga beresiko terkena penyakit, dan mereka skalanya juga masih skala tradisional. Untuk itulah kita memberikan bantuan seperti ini. Dan benih-benih yang kita bantu sekarang ini memang benih yang dijamin bebas penyakit, sehingga peluang panennya akan besar sekarang. Nah mungkin Pak Viva Yoga, ini pertanyaan terakhir, dan kalau misalnya saya melihat dan mengikuti perjalanan Bapak selama 3 hari ini, Bapak kalau misalnya bisa disebut koncone nelayan dan juga petani seperti itu. Sebenarnya apa sih Pak, kenapa Bapak begitu konsen terkait dengan nelayan, petani, pemilik tambak? Puteran nelayan, kenapa tuh Pak? Petani, nelayan, pembudidaya ikan adalah pahlawan pangan nasional. Betul? Tanpa mereka kita tidak bisa makan ikan, tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan yang enak-enak. Jadi mereka itu bekerja tanpa suara. Maka tugas dari pemerintah adalah melakukan perlindungan pemberdayaan kepada mereka agar terfasilitasi, mudah berusaha, dan untung. Kalau usaha tidak untung nanti kasihan. Mereka sudah berjuang keras, kemudian mengembangkan sayapnya untuk pertanian, kemudian untuk perikanan, pembudidaya ikan, nelayan, semuanya itu mereka banting tulang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan utamanya juga dapat mengembangkan peningkatan protein hewani, protein masyarakat dari hewan dan dari ikan. Jadi mereka semuanya itu adalah bekerja tanpa henti setiap hari, mereka bekerja tanpa bersuara, dan ini yang harus dilindungi oleh negara. Dari situ. Betul ya? Dari situ dasar Bapak bagaimana sangat concern dan juga perhatian terhadap para nelayan dan juga pemilik dan juga apalagi sekarang protein hewani itu kalau harga dagingnya mahal bisa dari ikan. Nah, di pesisir Gresik dan di pesisir utara Lamongan itu masyarakat yang mempunyai kecerdasan lebih tinggi itu ternyata setelah disurvei lebih banyak. Karena apa? Mereka setiap hari makan ikan. Ya Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih Pak. Saya sudah diajak kemarin ke daerah Sukorame, Karangminang, dan hari ini berakhir di Kabupaten Gresik. Terima kasih banyak. Semoga semua harapan, cita-cita Bapak di tahun ataupun juga di sisa masa jabatan sebagai anggota DPR 2009 ini bisa tercapai dan semoga bisa terpilih lagi ya Pak. Amin. Semoga bisa membawa manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Amin. Dan pemirsa Suara Dapil, demikianlah episode Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Bapak Viva Yoga Mauladi dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Timur 10. Saya Uki Abdul dan Viva Yoga Mauladi ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.